Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Soekarno-Marxisme dan bahaya pemfosilan. Perkenalkan, nama saya Dininda Permatasari. Perkenalkan, saya Hendy Ilham Maulana Hidayat. Saya Mentari Putri Andayani. Saya Muhammad Kaskai Gibran. Saya Namira Siti Aulia. Saya Sylvia Raisyah Suci Amelia. Nah, di slide ini menjelaskan tentang Bung Karno adalah seorang revolusioner dan juga seorang Marxis plus dengan nasionalis dan agamis yang disebut sebagai Nasakom. Menjadi Marxis adalah pilihan individu. Bung Karno jelas seorang Marxis, itu yang pertama. Yang kedua adalah persatuan kaum nasionalis, agamis, dan komunis, dan juga dengan Pancasila. Yang ketiga dan keempat adalah instrumen implementatifnya. Yang kelima adalah UUD tahun 1945 dan juga Sosialisme Indonesia. Satu sumber pemikiran yang sangat mempengaruhi Bung Karno adalah Marxisme. Tanpa Marxisme, ajaran Bung Karno jelas kehilangan apinya. Sebagai seorang Marxis, Bung Karno jelas memakai analisa kelas. Dengan adanya analisa kelas, Bung Karno menemukan tenaga utama untuk mendorong revolusi Indonesia, yaitu kaum Marhen. Marhenisme pada tahun 1933 adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri dalam segala hal, dengan menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Kaum Marhen memiliki dua gagasan besar, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang berpihak kepada masyarakat, sedangkan sosio-demokrasi berarti demokrasi masyarakat atau demokrasi massa rakyat. Setelah itu, Soekarno menawarkan strategi politik yang melalui dua fase, yaitu fase nasional demokratis dan fase sosialisme. Salah satu kekuatan sekaligus kelemahan dari gagasan Soekarno adalah terkait dengan karakter kirisin kritik yang terus ia jalankan untuk membangun jalan sosialisme Indonesia. Berikutnya yaitu aspirasi di mana persatuan nasional diletakkan dalam pembelahan kaum revolusioner dan kaum reaksioner dengan tujuan revolusioner untuk menuntaskan revolusi nasional dalam koalisi front nasional yang inklusif sekaligus radikal. Problem dari praksis politik kirisin kritik Soekarno justru terjadi pada saat yang menentukan, ketika langkah untuk mewujudkan Indonesia menuju sosialisme tengah berlangsung pada era tahun 1960-an. Satu-satunya modal perjuangan adalah kesadaran politik yang sudah dibangun selama 35 tahun sebelumnya. Dia memimpin sebuah gerakan yang menang. Soekarno maju sebagai pemimpin gerakan yang mau membangun sosialisme di Indonesia. Esensi daripada demokrasi yang sejati adalah keterlibatan seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan politik di negerinya sendiri. Dari segi itu, gerakan tersebut merupakan gerakan yang meningkatkan kehidupan demokrasi kerakyatan. Hanya saja, periode paling intensifnya berlangsung selama 1962 sampai 1965. Ya, ini terlalu singkat untuk bisa dievaluasi secara final. Tetapi di saat yang sama, gerakan demokrasi kerakyatan radikal ini berkembang dalam suatu kerangka politik yang kontradiktif. Benar, ada tokoh di dua partai ini yang terlibat PRRI Permesta, yaitu sebuah pemberontakan bersenjata yang ilegal. Nah, tidak jauh berbeda dengan Soeharto yang melarang kegiatan PKI karena kebelingaran segelintir kecil pemimpinnya yang terlibat Gestapo. Semua partai yang dilarang ini dilarang saja dan tidak ada proses pembasmian. Dengan dilarangnya PSI dan Masyumi, bahasa politik konservatif dan kanan kehilangan ruang gerak, padahal masih cukup banyak rakyat di Indonesia. Nah, biarpun mungkin semakin minoritas yang menganutnya. Nah, Mas Tono ini sebagai komunisme mentah yang telah dikritik oleh Marx karena kepentingan yang sama, pemikiran Soekarno pun diobok-obok. Bahkan nama Soekarno pun sendiri sampai dicabut dengan Bapak Marhaenisme. Nah, keironisan pun datang di akhir hidupnya.
Ia ditahan dengan cara yang lebih kejam dengan pemerintah kolonial yang pernah menahannya. Rakyat terpaksa pecah menjadi dua negara yang terpisah, India kecil dan Toh. Dalam prosesnya memakai beberapa abad ini, sinkretisme sangat menyolok. Dengan demikian, Bung Karno paling sedikit pada masa mudanya bisa meneruskan politik sinkretisnya yang terbuka untuk semua unsur agama. Sampai Bung Karno tutup usianya, Republik Indonesia tetap utuh. Toh, lama-lama Indonesia masa mudanya tak bisa luput dari perubahan-perubahan yang berangsur-angsur menggerogoti sinkretisme lama itu. Kiai terpaksa mundur menghadapi jurnalis dan intelektual berhaluan Islam modern yang bersih takhayul. Orang Marxis condong mau membersihkan diri dari manusia tipenya Haji Misbah, Semaun, dan Tan Malaka, dan mengikuti garis internasional versi Moskow atau Peking. Sekian presentasi Soekarno Maxim dan bahaya pemfosilan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.